Kenalin, aku Andin. Kali ini aku akan ngobrol santai soal beberapa pengurus OSIS masa bakti 2023-2024. Oke, langsung saja. Halo Zahra, halo John. Halo. Kamu pakai apa? Bagus banget nih kelihatannya. Jadi ini adalah selempang yang diberikan oleh Pak Teguh secara simbolis pada saat upacara pelantikan pengurus OSIS SMP Negeri Nganjuk tadi. Oke, tadi kan pelantikan ya hari Senin tanggal 13. Gimana persiapan kalian baris-baris? Tadi itu dilihat kayak wah, bagus banget. Jadi kita pertama-tama kita latihan PBB dasar dulu, contohnya itu langkah tidak maju, kemudian jalan di tempat, kemudian belok kanan, kemudian dia baca belok kanan, itu kita pelajari dulu. Oke, siapa pelatihnya kalau kita? Pelatihnya sendiri itu dari Pak Bambang dari pembina Esa Paskibraka. Bagus. Kalian tuh latihan baris-baris itu membutuhkan waktu berapa lama? Jadi kita latihan itu pertama kita latihan 2000. Minggu pertama itu adalah kita latihan mandiri karena beliau Pak Biar bukan lain. Kemudian untuk minggu terakhir sebelum pelantikan itu kita latihan bersama Pak Biar. Awalnya itu latihannya itu sore hari, namun karena faktor cuaca mungkin karena sore hari terkadang hujan akhir-akhir ini kita diganti untuk pas pagi hari. Oke. Kalau kita itu kan ceritain pengalaman kalian selama di OSIS sebelum kalian menjabat jadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Jadi untuk pengalaman saya sebelum ini yaitu saya di OSIS seperti 2023-2024 itu jabatan saya sebagai ketua OSIS. Sebelumnya 2020-2023 jabatan saya sebagai wakil ketua OSIS 2. Tidak menyangka saya menjadi wakil ketua OSIS 2 karena saya tidak mengetahui, saya sebelumnya belum mengetahui jabatan wakil ketua OSIS 2. Tantangannya tersendiri menjadi wakil ketua OSIS 2 itu adalah saya bertugas untuk memimpin kelas 7 ini, memimpin kelas 7 dulu kelas 7. Pas kelas 7 itu kan belum kan berbeda-beda kelas sehingga apa ya masih belum erat chemistry-nya, masih belum erat keluarganya, masih malu-malu lah. Nah akhirnya saya telah mencoba melakukan beberapa pendekatan seperti mungkin meramaikan grup OSIS kelas 7 itu sendiri sehingga lama-kelamaan itu nanti bisa membentuk chemistry kelas 7 sehingga sampai sekarang masih berjalan. Waduh, berarti bagus dong sampai kalian tuh dipilih jadi kandidat ketua OSIS dan wakil ketua OSIS masa bakti 2023-2024. Oke. Kalian kenapa sih pengen bisa jadi kandidat ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Di OSIS sendiri itu untuk memilih kandidat ketua dan wakil ketua kita biasanya melakukan sistem vote. Jadi itu kita menuliskan nama untuk orang yang bakal jadi kandidat ketua dan wakil ketua OSIS. Jadi nama terbanyak yang dipilih itu bakal jadi kandidatnya. Gimana? Waktu kalian tahu kalau kalian tuh jadi satu kandidat, kayak reaksi kalian tuh kayak, waduh, aku jadi satu kandidat seperti itu. Kalau saya pribadi awalnya sih kaget ya, tidak menyangka kalau jadi kandidat bersama Josu. Ceritain apa itu persiapan sebelum orasi dan debat. Sekalian lakukan apa itu kayak ceritain juga pengalaman kalian cari visi sama misi. Jadi untuk persiapan orasi debatnya itu yang paling kita pertama lakukan itu adalah memahami tentang visi misi kita terlebih dahulu. Jadi misalkan ketika audiens atau teman-teman itu bertanya tentang apa sih yang akan kita lakukan terhadap OSIS, itu kita bisa jawab dengan baik dan benar. Tentang visi misi juga misalkan ketika teman-teman itu bertanya tentang visi misi kita, itu kita bisa menjawab dengan baik dan tepat. Untuk visi misinya kita tentunya menggunakan berbagai sumber, baik itu sumbernya itu mungkin dari visi misi yang lama dan tentunya juga dari apa sih yang sekiranya itu menjadi kemauan dari warga SMP Negeri Nganjuk khususnya siswa-siswanya, itu kita jadikan visi misi. Perasaan saya waktu hari kepemimpinan dan juga hari itu juga itu ada momen apa yang mungkin bakal kalian ingat sampai nanti waktu kalian lulus mungkin.
waktu pemilihan itu agak deg-degan ya, karena kita nggak tahu kita bakal jadi ketua atau wakilnya gitu. Terus momen-momen yang nggak bakal dilupain itu waktu Pak Teguh kasih suaranya gitu. Pasti kan? Iya, iya Pak Teguh Gitu. Kedepannya ada pandangan apa kalian buat OSIS SMP Negeri 3? Jadi untuk pandangan kedepannya yaitu yang pertama kita lakukan itu adalah membentuk chemistry terlebih dahulu. Kita kan bersama pengurus OSIS yang baru kelas 7. Nah itu kan tentunya kan tidak langsung bisa terbentuk langsung chemistry-nya. Jadi mungkin untuk mempererat chemistry antara kelas 7 dan 8 dan sesama pengurus OSIS lainnya, itu mungkin kita bisa lebih untuk mengserikan dan mengefektifkan rapat dan juga kumpul. Walaupun kumpul tersebut misalkan tidak membahas event atau yang lain sebagainya, jadi bisa walaupun kumpul tersebut tidak membahas event, jadi itu kumpul tersebut bertujuan untuk mempererat chemistry supaya chemistry tersebut bisa terbentuk cepat dibentuk. Oke, ini kan udah mau akhir tahun ya, kan mau apa tuh siswa-siswi SMP Negeri 3 itu kan juga mau menghadapi ujian. Kalau boleh tahu acara apa sih yang bakal kalian bikin untuk pertama kalinya kalian menjabat sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? untuk akhir tahun biasanya setelah ujian itu biasanya kita akan mengadakan kreatif. Jadi kita akan mengadakan kreatif, tapi lombanya itu lomba yang kita lebih dari lomba yang lebih inovatif lagi. Yang lebih kayak Ya lebih wah, biar siswa-siswinya enggak apa ya? nggak bosan Nggak sama bosan lomba dengan yang iya. lain. Oke, udah kepikiran belum inovasi yang bisa membuat OSIS SMP Negeri 3 nanti itu semakin maju? Jadi inovasi yang bisa membuat SMP dengan judul lagi, tentunya kita karena sekolahnya digital, jadi kita lebih menekankan tentang efisiensi teknologi. Jadi mungkin pada saat event-event nanti kita akan mengajukan event-event yang bertemakan teknologi, mungkin seperti lomba poster ataupun lomba-lomba yang lain yang bisa meningkatkan kreativitas siswa dalam teknologi. Yang pastinya lombanya lebih kayak menarik ceritanya ya. Aku sendiri mewakili siswa-siswi SMP Negeri Nganjuk. Apa itu kayak aku bisa ada lomba yang pakai yang kreatif itu kayak seru, terus itu lebih apa ya, kayak lebih pokoknya intinya tuh lebih dari lomba-lomba sebelumnya. Dan kan kayak wah ternyata OSIS kita yang baru tuh lebih asik, terus bisa kayak menerima masukan-masukan lomba dari siswa-siswa lainnya gitu. Pesan untuk siswa-siswi SMP Negeri 3 Nganjuk yaitu adalah yang pertama itu supaya di kalangan warga SMP Negeri 3 Nganjuk khususnya siswa-siswanya itu terjalin toleransi. Anda sendiri? Untuk harapan saya untuk siswa-siswinya itu lebih toleransi seperti kata Jos. Terus jangan pernah ada bullying karena itu enggak banget. Terus gimana ya? Lebih maju lah istilahnya, biar lebih terkenal seperti Ya, itu. sesuai visi dan misi yang kalian buat. Oke, bagus. Oke, mungkin cukup itu aja obrolan kita bersama ketua OSIS dan wakil ketua OSIS masa 2023-2024. Dan terima kasih buat Jos sama Zahra sudah meluangkan waktu buat jadi bintang tamu podcast kali ini. Oke, sekian obrolan kita pada podcast kali ini. Oke, nantikan video podcast selanjutnya yang untuk SMP Negeri 3. Dadah.